Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam berjumpa kita di Ruang Cakap PC Desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Saya Imanuddin, host Ruang Cakap PC Desa. Pada hari ini kita akan membahas materi yaitu tantangan stunting di desa untuk episode 351. Selamat pagi, salam berkaya para kerabat desa, baik kepala desa, BPD, dan tenaga pendamping profesional Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Peran Anda sangat penting dalam mengatasi stunting gitu ya. Maka di pagi hari ini mari kita bergabung dalam ruang cakap desa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang stunting dan cara mengatasinya bersama Dr. Ivanovika Agusta, Kepala PPI Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Nanti kita akan merumuskan langkah-langkah strategis untuk menciptakan desa yang bebas stunting. Maka pada hari ini dapat disaksikan secara langsung melalui channel BPI Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, baik itu di Zoom atau di YouTube. Sebelum ke materi, sedikit sampaikan bahwa stunting ini sangat erat kaitannya dengan beberapa tujuan SDGs desa, seperti penghapusan kemiskinan, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas di desa, dan dalam program-program di desa, maka tentunya kita akan melakukan bagaimana sih kita dapat mengintegrasikan gitu ya upaya pencegahan stunting ke dalam program-program yang akan masuk dalam perencanaan pembangunan di desa khususnya. Nanti kita akan membahas bersama-sama gitu ya. Tentunya ini akan membutuhkan beberapa pemahaman dan juga sharing dari rekan-rekan yang hadir di pagi hari ini baik di Zoom atau di YouTube. Tentunya kita dalam satu frame, yaitu menghadapi sebuah tantangan yang stunting yang ada di desa. Sambil kita menunggu beliau Pak Ivanovic Agusta, kita akan memberikan pemaparan sedikit materi yang dimaksudkan tadi gitu ya. Nah, mohon izin, di sini ada beberapa materi tentang tantangan stunting di desa gitu ya. Kita sudah hafal dan tentunya ini menjadi bagian gitu ya, sebuah program nasional yaitu stunting ini menjadi salah satu tantangan utama pembangunan di desa-desa di seluruh Indonesia gitu. Tingginya angka stunting terutama pada anak-anak berdampak signifikan pada kualitas sumber daya manusia SDM dan pembangunan berkelanjutan di desa. Kita sering menggaungkan gitu ya SDGs desa, yaitu program berkelanjutan untuk kegiatan khususnya dalam pembangunan di desa. Tentunya sudah saatnya dan sudah bergerak dalam sebuah implementasi, bukan lagi saling beradu dalam sistem ataupun bagaimana sih cara menginputkan dan lain, tapi sekarang sudah masuk dalam sebuah proses implementasi dan untuk menjawab tantangan yang ada di desa. Nah, untuk itu saya mau ini selanjutnya adalah apa sih yang akan menjadi bagian gitu ya yang terpenting. Di sini nanti akan kita bahas bersama-sama gitu ya, sebuah tantangan yang akan menjawab SDGs desa sebagai kerangka pembangunan berkelanjutan. Ini mempunyai sebuah capaian gitu ya dalam menjawab itu. Yang pertama adalah dalam bidang ekonomi gitu ya. Yang kedua lingkungan, dan terakhir ada sosial. Stunting ini dapat terselesaikan dalam bidang ekonomi, yaitu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
meningkatkan ekonomi inklusif dan produktif. Nah, kalau kita tarik dalam sebuah upaya capaian desa, maka akan masuk pada sebuah capaian SDG desa ke-1, yaitu desa tanpa kemiskinan, SDGs ke-8, pekerjaan layak, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, tentunya di dalam peningkatan-peningkatan di dalam bagaimana sih kita mengungkit di bidang ekonomi, tentunya ini harus disesuaikan dengan kondisi lokal desa masing-masing gitu ya. Contohnya di ekonomi di sini berpijak pada sebuah kegiatan mengurangi kemiskinan kesenjangan. Tentunya ini banyak sekali parameter-parameter yang akan nanti oleh rekan-rekan kerabat desa bisa di-sharingkan di pagi hari ini gitu ya. Berikut adalah meningkatkan ekonomi inklusif dan produktif. Kita ketahui dalam proses-proses pembangunan atau peningkatan ekonomi di masyarakat di desa, tentunya ini harus dijalankan secara inklusif dan ini ya bukan atau lagi dan produktif, berarti harus terbuka gitu ya, terus meningkatkan sebuah produktivitas dari masyarakat desa sendiri gitu. Yang kedua adalah di bidang lingkungan, yaitu menjaga kelestarian alam, mengelola sumber daya air, dan mengatasi perubahan iklim gitu ya. Nah, di dalam menjaga kelestarian alam tentunya ini bisa ditarik dalam sebuah SDGs kedua, yaitu mengakhiri kelaparan gitu ya. Makanya kalau kita ketahui bersama-sama adalah kita sudah mulai mengadvokasi bagaimana desa itu menjaga kelestarian alamnya harus berimbang gitu. Seringkali kita karena ada sebuah mungkin euforia gitu ya adanya kemenangan desa, maka banyak sekali aset-aset desa yang berubah tata guna lahannya gitu ya. Yang tadinya adalah mungkin perhutanan gitu ya, tiba-tiba diolah menjadi berubah misalnya adalah untuk pertokoan gitu ya, ataupun mungkin menjadi sarana wisata desa gitu ya. Sebetulnya untuk ke hal tersebut tidak harus merubah tata guna lahan ataupun fungsi lahan itu sendiri gitu ya. Kan sekarang kan bisa banyak sekali inovatif-inovatif yang diciptakan, mungkin banyak kita lihat di media-media sosial loh ternyata. Misal adalah tanahnya itu adalah sawah gitu ya. Biarin aja sawahnya itu berkembang, bertumbuh gitu ya, mungkin di atasnya dibangun wisata kuliner gitu ya. Tapi tidak merubah daripada fungsi dan tata guna lahan itu sendiri gitu ya. Nah, begitu juga dengan mengelola sumber daya air. Nah, ini kan bagian bagaimana desa itu harus menjaga kebutuhan capaian SDGs ke-6, yaitu air bersih dan sanitasi. Nah, kita sering menemukan gitu ya eh, kebutuhan-kebutuhan dasar ini yang menjadi pokok masalah hidup kadang agak-agak terabaikan. Desa ataupun masyarakat desa itu lebih condong kepada infrastruktur dasar, yaitu ke jalan gitu ya. Hampir semua usulan-usulan itu arahnya adalah ke utilitas, yaitu jalan. Nah, padahal air bersih ini menjadi hal pokok untuk kehidupan. Sehingga kita sebagai tenaga pendamping profesional tentunya akan mengungkit gitu ya potensi-potensi adakah gitu ya sumber air ataupun kantong air di apa namanya di desa tersebut berada di posisi mana gitu ya. Nah, ini kan menjadi menarik gitu ya kan. Karena apa? Dengan adanya ketersediaan air gitu ya, sumber daya air yang tercukupi, maka nanti biasanya akan bergerak untuk mengungkit potensi-potensi yang lain gitu. Nah, dan mengatasi perubahan iklim gitu ya. Nah, sekarang apalagi gitu ya, mungkin di daerah-daerah rekan semua mungkin dari Tujuh Uno gitu ya, dari saudara saya di Manokwari, gitu, di Aceh, Singkil gitu ya, di Sanggau gitu ya, mungkin lagi musim dingin gitu ya, maka di sini harus diantisipasi perubahan-perubahan iklim itu sendiri gitu ya, karena perubahan iklim ini sangat berpengaruh pada ketersediaan daripada pangan sendiri gitu ya.
Nah, karena apa? Di dalam pangan itu sendiri, cara bercocok tanam tentunya akan mengikuti pola-pola musim. Tapi sekarang bisa saja sih gitu ya, tidak mengikuti pola-pola musim, tetapi sekarang kan ada teknologi-teknologi modern gitu ya, milenial gitu ya, yang kita mungkin kenal adanya media untuk di greenhouse dan lain-lainnya atau hidroponik gitu. Nah, tapi ini kan tidak bisa secara menyeluruh gitu. Yang ketiga adalah di bidang sosial gitu ya, yaitu menjamin akses kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan gender yang berkualitas gitu. Nah, di dalam permasalahan di bidang sosial, bagaimana SDGs desa sebagai kerangka pembangunan berkelanjutan dalam percepatan penurunan stunting sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021, yaitu jelas gitu. Biasanya adalah menjamin akses kesehatan gitu, yaitu termudahkannya ataupun dimudahkan gitu ya desa sebagai pemberi fasilitasi kepada masyarakat gitu terhadap kesehatan. Contohnya adalah uh, posyandu gitu ya, yang sering kita itu adalah posyandu gitu ya. Posyandu PKD posyandunya itu bisa satu desa itu bisa lebih dari 5 gitu. Nah, bahkan mungkin ada yang 7 itu ya, ada 9 gitu ya, karena jelas itu adalah untuk memudahkan akses daripada masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan gitu. Nah, selanjutnya adalah juga terhadap fasilitas lainnya gitu yang terjadi di dalam posyandu gitu. Nah, sekarang sudah ada ILP ya, integritas layanan primer gitu ya. Nah, berikutnya adalah di bidang sosial itu adalah pendidikan gitu ya. Bagaimana masyarakat itu dapat mendapatkan akses pendidikan, yaitu pendidikan dari mulai yang non formal yaitu PAUD gitu ya, ada kelompok bermain, ada TK gitu ya, dan mulai di pendidikan formal yaitu pendidikan dasar gitu ya, terus nanti menengah dan sekolah menengah atas gitu ya. Berarti kita ada 12 tahun gitu ya, dan ini tentunya menjadikan sebuah varian-varian kemudahan-kemudahan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Mungkin itu agak bisa terfasilitasi juga kan dengan adanya kelompok belajar mengejar KBM itu ya. Mungkin adanya kejar paket A, paket B, paket C gitu ya. Nah, selanjutnya adanya kesetaraan gender yang berkualitas gitu. Nah, ini adalah kesetaraan gender yang berkualitas, dan ini menjadi sebuah hal spesifik gitu ya, bagaimana peran perempuan gitu ya di dalam proses perencanaan ataupun terlibat langsung gitu ya, dan dalam sebuah pengambilan keputusan di dalam pembangunan di desa. Nah, kemarin gitu ya kita telah membahas bagaimana peran daripada perempuan itu menjadi sebuah indikator ya. Contohnya adalah kemarin ada indikator berapa jumlah perempuan yang bekerja sebagai perangkat desa dalam di desa tersebut gitu ya. Apakah itu 0% gitu ya, ataukah 30% atau di atas 30% gitu ya. Nah, ini menjadi indikator juga gitu. Berikutnya adalah keterlibatan perempuan tadi di dalam proses pengambilan keputusan, yaitu masuk di keanggotaan lembaga BPD, itu pun ditanyakan ada atau tidak gitu. Nah, di sini dalam sosial itu merupakan sebuah upaya SDG desa ketiga, yaitu desa sehat sejahtera, SDGs keempat pendidikan berkualitas, dan SDGs kelima yaitu kesetaraan gender gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita bicara tentang SDGs yang terkait dengan percepatan penurunan stunting sudah mulai gitu ya, sudah mulai mengkerucut gitu ya, dari paparan yang
tadi kita bahas adalah satu pada tujuan di sisi kedua itu desa tanpa kelaparan, yaitu memastikan akses pangan yang bergizi dan meningkatkan gizi masyarakat. Nah ini kan sudah mulai, yaitu bagaimana pemerintah desa itu sudah mulai ke lokusnya gitu ya. Karena kita kata bersama di dalam percepatan lulus stunting yang harus dilakukan oleh pemerintah desa itu adalah ada sebuah tindakan intervensi sensitif sama spesifik. Nah, potensi desa tadi disebutkan adalah satu adalah tujuan, yang kedua tanpa kelaparan. Yang kedua ada tujuan yang ketiga, kesehatan yang baik dan sejahtera. Kesehatan yang baik dan sejahtera. Jadi tidak hanya berorientasi bahwa apa tadi akses daripada kesehatan itu ada gitu, tetapi adanya itu harus memenuhi suatu standar minimal gitu ya, misalnya standarnya PKD harus seperti apa gitu ya, posyandu harus seperti apa. Nah ini kan kenapa di dalam posyandu itu ada sebuah proses-proses kegiatan sasaran gitu ya, sasaran daripada kegiatan sendiri, yaitu khususnya adalah untuk 0 sampai 5 9 bulan gitu ya. Di situ juga ada ibu hamil gitu ya. Tapi sekarang dengan adanya ILP, maka kegiatan di posyandu itu akan semakin semakin lengkap gitu ya, karena juga melayani cakupan untuk catin, rematri gitu ya, keluarga sasaran yang rentan stunting gitu. Nah, di dalam tujuan yang ketiga ini adalah kesehatan yang baik dan sejahtera, yaitu menjamin kesehatan ibu dan anak, gitu. Menjamin kesehatan ibu dan anak gitu ya, serta akses layanan kesehatan yang memadai, Nah ini kemarin saya mendapatkan sharing dari rekan saya, Kepala Puskesmas Pati Raja, yaitu Dr. Esti, bahwa untuk mendapatkan layanan yang kesehatan yang memadai di dalam posyandu itu, kepala kader itu berhak mendapatkan sebuah peningkatan kapasitas, yaitu harus menguasai 25 kompetensi yang harus dimiliki gitu ya. Mungkin nanti ada beberapa hal yang akan disaring oleh para pegiat, khususnya yang lebih intens dalam posyandu sendiri gitu ya. Yang ketiga adalah tujuan yang pertama, yaitu desa tanpa kemiskinan gitu ya. Nah kita ketahui adalah biasanya kemiskinan itu akan lebih dekat pada menurunnya tingkat kesehatan persorangan gitu ya, terus mendorong terhadap buruknya sanitasi yang ada di lingkungan warga tersebut. Maka bagaimana caranya? Di sini di tujuan satu tentang kemudian adalah mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat. Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat. Nah di sini untuk proses yang ketiga gitu ya, para tenaga pendidikan profesional, BPD atau pemerintah desa serta pemerintah daerah tentunya memiliki tips-tips sendiri bagaimana strateginya dalam hal percepatan lulus stunting, karena dibutuhkan sebuah data yang terintegrasi gitu ya. Makanya saya mendorong gitu ya, desa-desa pada saat ini adalah berada pada posisi menginputkan data di dashboardnya HDW. Dari kemarin sudah 2 hari ini dashboardnya itu maintenance. Kami berharap di Senin pagi hari ini adalah sudah normal kembali, karena desa-desa pada posisi sekarang adalah sedang memaparkan atau menggali data-data yang harus dikompetkan gitu ya, dipadukan dengan data-data yang lain dalam perencanaan pembangunan desa di RKPD tahun 2025, dan untuk bisa memenuhi bagaimana itu menjadi indikator ketersyaratan desa berkinerja baik. Saat ini pemerintah desa berikhtiar gitu ya, untuk mendapatkan alokasi kinerja di tahun 2025, sehingga tidak hanya berkutik
berkutat pada alokasi dasar saja dalam penerimaan dana desa gitu. Nah, selanjutnya ini peran pemerintah desa dalam implementasi SDG desa gitu. Bagaimana sih peran pemerintah desa dalam implementasi SDG desa? Yang pertama adalah di kegiatan perencanaan, yaitu memasukkan isu penurunan stunting dalam rencana pembangunan jangka menengah desa dan RKPDes. Nah, ini menarik sekali gitu ya. Maka apalagi kita menghadapi nanti di tahun-tahun setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024, itu adalah kita bersama-sama dengan pemerintah desa dan BPD dan masyarakat adalah untuk membuat sebuah perencanaan tentang tambahan 2 tahun, yaitu otomatis ada sebuah review RPJMDes. Maka kita kuatkan datanya, bagaimana data yang program-program isu nasional gitu ya, strategis nasional harus masuk dalam ini adalah tentang percepatan lulus stunting. Nah, maka di dalam perencanaannya ini dimasukkan menjadi prioritas utama, yaitu memasukkan isu penurunan stunting dalam RCPDes ataupun RKPDes. Nah, ini harus ada sebuah kepiawaian bagaimana untuk mendapatkan data agar terpadukan dan masuk dalam perencanaan pembangunan. Yang kedua adalah anggaran, yaitu mengalokasikan anggaran desa untuk program-program penurunan stunting, termasuk penguatan gizi dan akses kesehatan. Nah, ini tentunya di dalam penganggaran harus didukung oleh partisipatif daripada anggaran yang ada gitu ya, khususnya adalah PAD, terus nanti mungkin ada program dari pemerintah daerah yang masuk ke desa melalui kegiatan Banyu gitu, kabupaten provinsi, ataupun mungkin dari dinas terkait ya, khususnya itulah dinas kesehatan melalui puskesmas gitu ya. Dan berikutnya adalah ini bentuk-bentuk kemitraan gitu ya, partnership-nya gitu ya. Di sini adalah menjalin kemitraan dengan pihak terkait seperti dinas kesehatan dan organisasi masyarakat untuk menangani stunting secara holistik atau menyeluruh. Nah, kita ketahui bersama adalah kalau yang dengan kemitraan seperti dinas kesehatan kita udah ready lah ya. Tapi yang untuk organisasi masyarakat ini masih kurang gitu ya. Maka dengan kehadiran kita gitu ya sebagai tenaga profesional untuk bisa membuat sebuah partnership gitu ya, kemitraan yang manakala ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu dalam ini adalah tentang percepatan penurunan stunting gitu. Nah, berikutnya adalah partisipasi masyarakat gitu ya. Ini ada sebab harus didorong juga nih. Partisipasi masyarakat desa dalam percepatan penurunan stunting gitu. Yang pertama adalah edukasi gizi, gitu. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang gizi seimbang dan pentingnya pencegahan stunting gitu. Yang kedua adalah perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu mendorong praktek-praktek PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat seperti sanitasi yang baik dan akses air bersih untuk mendukung tumbuh kembang anak. Yang ketiga adalah pengawasan bersama, yaitu melibatkan masyarakat dalam memantau status gizi anak dan implementasi program-program untuk penurunan stunting. Nah, dan keempat adalah pemberdayaan ekonomi, yaitu meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga melalui inisiatif pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Nah, ini keempat hal ini tentunya kita kehadiran sebagai pendamping, tidak hanya kita datang membicarakan sebuah program gitu ya, tetapi harus bisa mengungkit gitu ya permasalahan-permasalahan agar masyarakat itu bisa tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara aktif gitu ya. Hal-hal ini mesti harus mendekat gitu ya para pendamping gitu ya. Karena apa?
tugas-tugasnya yang paling utama adalah bagaimana sih sebetulnya kita mengungkit dan memberdayakan masyarakat agar aktif dan di kemudian hari mereka sudah terbiasa dalam menyuarakan partisipatifnya dan memiliki tempat yang tepat, sehingga dan tadi seperti peran dari pemerintah yaitu adalah di proses perencanaan nanti partisipatif itu masuk ke arah sana gitu. Oke. Nah, berikutnya adalah tentang kolaborasi lintas sektoral gitu ya untuk penanganan stunting gitu ya. Nah, kolaborasi lintas sektoral untuk penanganan stunting yaitu pertama adalah pemerintah desa gitu. Ini yang menjadi motornya gitu, menjadi inisiator yang utama gitu ya. Kolaborasinya yang pertama pemerintah desa karena lokusnya ini ada di desa, yaitu memfasilitasi koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan. Tentunya rekan-rekan semua, para kerabat desa, BPD, pemerintah desa, juga pemerintah daerah kabupaten, provinsi, serta para tenaga pendidikan sosial, khususnya adalah para tenaga ahli gitu ya di tingkat kabupaten, ini harus dibaca menjadi sebuah data yang utuh karena harus ada sebuah sinergitasnya. Yang kedua adalah dinas kesehatan gitu ya, menyediakan layanan kesehatan dan edukasi gizi yang komprehensif gitu. Menyediakan layanan kesehatan dan edukasi yang komprehensif. Dan terakhir adalah masyarakat, yaitu berpartisipasi aktif dalam implementasi program-program penurunan stunting. Nah, di sini harus disuarakan gitu ya. Misalnya bagaimana sih masyarakat di lingkungan RT, di lingkungan keluarga gitu ya, di lingkungan mungkin dusun gitu ya. Ini hal-hal semacam deadline tentang sering gitu ya, bebas stunting gitu ya. Lebih baik itu adalah mencegah gitu stunting daripada tindakan lain gitu. Nah, ini kan mesti harus disuarakan, harus diimplementasikan bagaimana sampai ke hal yang lebih baik gitu. Nah, ini adalah selanjutnya tantangannya adalah monitoring dan evaluasi pencapaian SDGs desa gitu. Nah, yang pertama adanya data terpadu, yaitu membangun sistem data terpadu untuk memantau status gizi anak dan kemajuan program penurunan stunting gitu ya. Yaitu data terpadu yaitu membangun sistem data terpadu untuk memantau status gizi anak dan kemajuan program penurunan stunting. Yang kedua adalah indikator kinerja, yaitu menetapkan indikator-indikator kunci untuk mengukur capaian penurunan stunting secara berkala gitu. Dan terakhir adalah sebuah evaluasi keberlanjutan. Nah, kemarin kita apa yang disampaikan oleh Pak Depanucci adanya kegiatan yang relevan dan berkelanjutan yang diminta datanya pemerintah desa untuk diisi dari BPSDM gitu ya, yang harus diisi melalui Google Form-nya gitu. Nah, di sini pun kita harus ada sebuah monitoring evaluasi yang sifatnya evaluasi berkelanjutan, yaitu melakukan evaluasi rutin untuk mengidentifikasi kendala dan menyesuaikan strategi intervensi yang tepat gitu. Dan kesimpulan dan rekomendasi dari sebuah tantangan gitu ya stunting di desa adalah satu, yaitu ada komitmen bersama gitu ya, pemerintah desa, masyarakat dan pemangku kepentingan harus bersinergi untuk mengatasi stunting di desa. Karena permasalahan stunting desa tentunya indikator atau variabel yang dihadapi oleh desa itu tentu berbeda-beda gitu ya. Maka yang dibutuhkan pertama adalah komitmen bersama. Yang kedua adalah integrasi SDGs desa, yaitu mengintegrasikan isu stunting ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa yang berlandaskan SDGs. Kemarin kami di Kabupaten Banyumas
itu di tahun 2024 ataupun 2025 itu sudah masuk lokus-lokus kabupaten sampai ke desa mana yang menjadi lokusnya percepatan penurun stunting. Maka teman-teman para pendamping gitu ya, khususnya PLD, PD ataupun TA Kabupaten Banyumas ini harus konsen gitu ya. Bagaimana cara mengintegrasikan SI desa dalam ini adalah untuk menyelesaikan isu stunting ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa yang berlandaskan SDGs. Kalaupun nanti misalnya kepala dinas gitu ya, di Pemades Pak Arief gitu ya, minta kepala dinas dari Berkim, Bapeda gitu, ada sebuah permintaan data-data bagaimana cara mengintegrasikan isi desa ke dalam pelaksanaan, tentunya para TAPM di Kabupaten Banyumas akan cepat tanggap dan memberikan solusi yang produktif gitu ya. Yang ketiga adalah inovasi dan kolaborasi gitu ya, yaitu mendorong inovasi dan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Jadi di dalam hal ini yang dibutuhkan berikutnya ada inovasi dan kolaborasi, yaitu mendorong inovasi dan kolaborasi lintas sektoral gitu ya. Biasanya kan sektoral di kesehatan, di pemukiman gitu ya, di beberapa pemerintah daerah gitu ya, sektoral yang ekonomi itu harus menciptakan solusi yang efektif dan jangan sampai ada sebuah yang tumpang tindih gitu ya. Makanya itu harus diselesaikan sebab programnya itu menyeluruh gitu ya. Dalam bahasa yang sering disampaikan oleh beliau Pak Ivanovic adalah sifatnya adalah dikonsolidasikan data itu sehingga akan menghasilkan sebuah solusi yang semuanya itu tertampung dan terselesaikan pada pokok permasalahannya. Karena biasanya yang sering kita menyaksikan itu contoh gitu ya tentang asupan gizi melalui PMT gitu ya, lintas sektor A sama gitu, PMT semua padahal tidak semestinya itu harus diselesaikan dengan PMT, mungkin ada varian-varian yang lainnya gitu. Dan saya ucapkan terima kasih atas apa yang tadi disampaikan, semoga ini menjadi pemantik bagi kita semua bagaimana tantangan stunting yang ada di desa. Terima kasih. Gitu. Kita sambil menunggu beliau Pak Ivan hadir di ruang Zoom pada pagi hari ini. Untuk itu saya buka, mungkin ada rekan-rekan para pegiat kerabat SI Desa yang hadir di Zoom ataupun di YouTube untuk bisa memberikan respon ataupun sharing pengalaman di desa dampingannya. Untuk itu saya juga ucap terima kasih Pak Depanuji yang sudah hadir di pagi hari ini dan juga rekan-rekan yang lain. Mungkin dari Pak De akan memberikan sebuah responsif ataupun tanggapan dan sharing bagaimana mungkin pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo menjawab sebuah tantangan stunting yang ada di desa. Silakan Pak De. Silakan. Ya, terima kasih Mas Iman atau Kang Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera pada rekan-rekan pegiat kerabat SDGs desa, perangkat desa, OPD dan BPD yang pada pagi hari ini hadir baik itu lewat Zoom atau lewat YouTube. Ya, ini sebenarnya luar biasa. Materi ini luar biasa ini, Bang Iman. Konsep pun saya sepakat bagus, tapi ketika di tataran implementasi, ini kami hanya di wilayah kami aja. Tadi yang siapan kolaborasi, integrasi ini memang agak mengalami berat juga ini kaitannya dengan apa? Kalau kaitannya contoh aja rembuk stunting. Kalau mekanismenya memang apakah itu bottom up atau top down kemudian ketemu, itu saya kira betul-betul luar biasa. Hanya saja
dari pemahaman kami ketika ingin mengikuti rembuk stunting, kadang rembuk stunting tingkat kabupaten, kemudian tingkat kecamatan dalam konteks yang mengadakan, saya tidak tahu apakah itu PD yang terkait. Yang ini kadang tidak nyambung kaitannya dengan rembuk stunting di tingkat desa. Karena kami terus terang ketika menginisiasi sesuai dengan tahapan kaitannya dengan rembuk stunting itu betul-betul berdasarkan data, fakta, dan konsolidasi data dari BKKBN atau dari KB, kemudian dari Kementerian Kesehatan dan dari kawan-kawan EHDW atau dari KPM. Nah ini kalau kami praktis saja dari data yang ada yang tadi sudah diintegrasikan oleh Bidan, oleh TPK, oleh KPM sebelum nanti rembuk stunting, itu sudah didiskusikan di VFGD di Rumah Desa Sehat. Itu kan berdasarkan fakta lapangan. Fakta lapangan dari data itu sudah dikolaborasikan, kemudian dianalisis bersama kenapa keluarga si A mempunyai anak ini yang risiko stunting. Itu contoh. Itu apa? Dianalisa akar penyebabnya apa? Tadi disampaikan Mas Imam, ternyata antara satu dengan yang lain berbeda. Ya, kan ada yang kaitannya mungkin sanitasi, ada yang kaitannya dengan air bersihnya, ada yang kaitannya dengan mungkin pola asuh dan lain-lain. Nah ini yang tadi intervensinya itu kurang tadi istilahnya kurang konvergensi akhirnya. Nah ini akhirnya apa? Nah, kalau kami ketika di rembuk stunting itu langsung konkret apa yang dari akar persoalan itu, dari data itu, akar penyebabnya langsung didiskusikan kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang untuk mencari alternatif solusinya tadi yang sesuai dengan kewenangan desa. Tapi ada yang bukan kewenangan desa dan itu memang desa tidak mampu. Contoh paling konkret, contoh ini, ketika ada anak yang risiko keluarganya, ada yang anak yang di dalam keluarganya ada risiko stunting dan itu akar penyebabnya contoh kaitannya dengan kebocoran jantung atau apa, itu kan nggak mungkin desa sampean. Nah ini yang menurut saya betul-betul kalau itu memang saran mitrasi warga setempat, kabupaten setempat atau desa dan kabupaten di situ, harapannya kan ada sebuah rujukan yang lebih konkret. Karena ketika itu kan tidak bisa ditangani di tingkat kabupaten, itu harus ada solusinya sampai ke tingkat di atasnya. Itu yang pertama. Kedua, ketika itu bukan secara administrasi dari KTP dan KK-nya dari kabupaten itu nggak ada solusinya. Harusnya ada solusinya. Karena apa? Ya ini hanya sampaikan tapi nggak ada solusinya. Harusnya caranya bagaimana ini? Ini kan harusnya sudah tingkat mungkin tingkat tidak. Kadang ada yang antar provinsi, ada yang antar kabupaten atau kota. Yang menurut saya yang seperti ini yang benar-benar harus ada intervensinya, itu yang paling konkret. Jangan sampai, ya saya nggak tahu lah, itu anggaran masing-masing PD kan kami juga tidak bisa katakanlah tahu betul sebenarnya. Ya, tapi minimal di desa itu sudah menyampaikan satu kaitannya data, akar penyebab dari hasil analisa itu, kemudian peran desa sudah intervensinya dari APBDes, entah itu sesuai tadi penyebabnya tadi. Kalau itu memang kewenangan desa, kaitannya tadi perlu PMT, ya PMT kalau memang akar penyebabnya memang kekurangan gizi. Tapi kalau yang kami sampaikan contoh tadi, itu nggak mungkin. Desa katakanlah
paling tadi menyampaikan tadi lewat perencanaan yang disampaikan Mas Imam tadi. Apakah itu ditindaklanjuti atau tidak? Lah ini yang menurut saya adalah PR kita semuanya itu loh. Kami sering mendengungkan menyampaikan itu. Minimal katakanlah yang masih antar kabupaten aja yang di sekitarnya itu karena warga itu secara KTP itu bukan warga Subarjo tapi di sekitarnya. Mungkin kalau PMT masih kita bisa katakanlah kalau mereka kait pola asuh kalau mau datang hadir di posyandu atau didatangi aku saya. Tapi kalau kaitannya seperti kasus-kasus ketika harus ada rujukan-rujukan atau yang belum punya eh, jaminan kesehatan. Ini kan kami nggak bisa apa-apa ketika seperti itu. Nah ini harapan kami contoh paling konkret seperti itu Mas Iman. Harapan kami ya tadi apa yang disampaikan Pak Jokowi. Jangan sampai dana yang lebih banyak itu hanya untuk rapat musyawarah SPPD, tapi sentuhan langsung yang akar persoalan pada tadi. Kalau itu anak yang request stunting ya pada anak itu. Kemudian kalau ibu hamil yang kek ya solusinya adalah ibu hamil kek itu akar penyebabnya apa yang menurut saya ini yang tadi harapan kami rembuk stunting itu ya nyekrupnya ya di situ. Ya kalau katalah oke, katalah itu mau top down mau button up kemudian ketemu silahkan itu kalau memang serius seperti itu tapi minimal tadi intervensinya jelas siapa berbuat apa kepada siapa di mana penyebabnya apa. Nah, ini yang menurut saya PR kita ini Mas Iman. Tantangannya luar biasa. Kalau katalah kami terus terang untuk menurunkan angka stunting dengan adalah tiga anak atau 4 anak itu sudah luar biasa. Kami terus mencoba sampai akar persoalannya apa sih sampean? Apakah ini airnya? Apakah ini sanitasinya? Apakah ini rumahnya? Apakah ini ada penyakit bawaan? Atau apakah ini pola asuh? Ini yang menurut saya ini yang harus ditangkap ini. Ya, ini jangan sampai nanti hanya sekedar mohon maaf ini, hanya sekedar belanja menghabiskan secara administratif aja. Ini yang menurut saya disayangkan ketika kalau itu seperti itu disayangkan. Menurut saya ya harus dievaluasi sampai betul-betul akar persoalannya itu dan intervensinya siapa dan cetol. Itu yang harapan kami itu Mas Iman. Kalau kami jelas perannya di desa. Kalau di kabupaten ya paling menyuarakan. Tapi kan sampai ke tataran tadi untuk menyentuh anggaran kan ya kami hanya menyampaikan. Ini yang menurut saya betul-betul harus diimplementasikan Mas Iman. Terima kasih Mas Iman. Terima kasih Pak Ade. Ini menjadi bagian akan berkelanjutan ini Pak Ade. Karena dengan tupoksi perannya ternyata ada beberapa sel yang memang tidak bisa ditembus ataupun dipengaruhi gitu ya. Apalagi ada setiap PD itu punya perencanaan, punya anggaran, tetapi kita bisa masuk sebetulnya mungkin gitu ya Pak Ade. Tadi di dalam ada sebuah evaluasi keberlanjutan gitu Pak Ade. Nah, bagaimana evaluasi keberlanjutan ini kita bisa hadir gitu ya, bisa memberikan informasi yang sifatnya penting. Nah, kenapa? Contoh ya, misalnya ada sebuah kegiatan, biasanya kan ada kegiatan OPD itu kan ada kegiatan mini log, gitu, mini log karya. Sebetulnya itu kalau saya nyikapi itu adalah bagian mereka itu akan melakukan sebuah perencanaan dan pada saatnya mereka pun akan membuka kesempatan untuk memberikan apa sih tanggapan ataupun informasi yang didapatkan gitu. Nah, dalam ini adalah bisa saja dilakukan sebuah evaluasi yang sifatnya formatif ataupun sumatif gitu ya. Kalau formatif itu kan misalnya untuk hal-hal yang sifatnya apa namanya identifikasi masalah dan membuat
penyesuaian gitu ya. Kalau kalau di kita tuh apa ya dia mungkin APBS perubahan lah gitu ya ataupun perkades gitu ya. Karena ada sesuatu hal yang sifatnya urgent dan itu harus dilakukan. Nah, biasanya kan mungkin ada endemi atau pandemi gitu ya di dalam hal percepatan penurunan stunting gitu ya. Tiba-tiba kok ini naik lonjakannya apa namanya penerima manfaatnya terhadap percepatan stunting. Oh ini anaknya timbangan badannya kok di daerah sini menurun atau bagaimana. Nah, yang kedua adalah mungkin yang sifatnya evaluasi sumatif gitu ya. Ini adalah untuk mengevaluasi keberhasilan yang secara menyeluruh dan dampaknya jangka panjang. Nah, saya yakin gitu ya. uh, Kita yang di kecamatan juga kan tadi disinggung tentang ada rembuk stunting. Ini memang PR yang harus diselesaikan Pak De, karena desa kadang udah oke, ready, ada ranting naik ke atas, oh, kok ini mentok kok nggak ada, biasanya kayak gitu Pak De. Nah ini mungkin hal-hal semacam ini Pak De punya punya tipsnya gitu tentang evaluasi yang tadi saya sampaikan. Silakan Pak De. Ya, ya, terima kasih Mas Imam. Eh, ya sebenarnya kalau kalau mau sistematis ya, ya sebenarnya kalau sistematis loh, tadi kami sampaikan yang kami sampaikan itu kan harusnya mulai perencanaan tadi kan ada rembuk stunting tingkat desa. Rembuk stunting desa nanti diangkat, saya nggak tahu apa mini loka atau rembuk stunting tingkat kecamatan sampai katakanlah kabupaten. Harusnya sistematis, apakah apakah itu button up dari bawah, katakanlah tahapannya seperti perencanaan itu, Mas Iman, itu harapan kami seperti itu, Kak. Jangan sampai katakanlah istilah saya itu jalan sendiri-sendiri. Iya, iya. Kesehatan jalan sendiri, kemudian KB jalan sendiri, mungkin dari OPD yang lain jalan sendiri. Ini yang menurut saya ya nggak kena. Kalau mau anu ya kita tadi ada sesuai dengan tahapan perencanaan itu ya dari situ, sehingga betul-betul nanti umpamanya katakanlah seperti musrenbang cam ya, katakanlah rembuk stunting kan tingkat desa, kemudian rembuk stunting tingkat kecamatan atau mini loka, silahkan monggo lah, saya tidak anu lah istilahnya, tapi itu betul-betul menindaklanjuti dari hasil rembuk stunting tingkat desa. Nah, kemudian nanti skala prioritas masuk ke tingkat dari kecamatan, yang skala prioritasnya nanti akan diangkat di antar OPD yang membidangi atau yang menggawangi dari berbagai itu. Nah, perannya nanti masing-masing itu tadi yang, oh ini kaitannya dengan, umpamanya kaitannya dengan sanitasi. Wah ini berarti lingkungan hidup, kemudian dinas lingkungan hidup, kemudian dinas kesehatan, kemudian dinas kaitannya dengan apa itu permukiman dan lain-lain. Ini harapan kami nyambung tadi Mas Iman. Kalau mau serius kaitannya ya sistematis itu, tidak sepedal itu. Sana nganakan sendiri, gini nganakan sendiri. Dan saya sampai kadang loh, ya tadi ya kalau diundang kemudian itu pasti kami suarakan. Ketika di kecamatan, di kabupaten, kalau kami diundang dan tahu kami suarakan. Bahkan kami tidak istilahnya tidak bosan-bosan. Apa yang disampaikan Pak Jokowi itu kami sampaikan di forum itu. Dan kami ya pede aja menyampaikan. Wong itu yang ngomong adalah presiden. Nah, saya pede ngapain? Nah, saya pede. Dan saya juga real ketika di lapangan, kami ketika memfasilitasi di desa, kami juga real berdasarkan data, ada bidan, ada TPK, ada KPM, ada kader, ada PPD, ada Babinsa, Babikaptipmas, ada SKD, ada tokoh masyarakat, ada tokoh peduli pendidikan itu. Sehingga real kami ketika rembuk stunting itu konkret, hampir semuanya kami libatkan itu. Sehingga bahkan rekan-rekan remaja, putri atau karang taruna, putra maupun putri, itu juga kami libatkan. Bahkan kami minta untuk berpendapat. Responnya Posyandu
remaja itu untuk menurut sampean yang baik seperti apa? Kapan diadakan? Apa isinya? Biar respon. Nah ini yang harapan kami di situ. Kita akan tahu persis pokok persoalan di tingkat grassroots itu Mas Iman. Nah ini yang menurut saya otokritik kita semua nggak apa-apa. Kami pun juga tidak sempurna, tidak, tapi minimal mencari alternatif solusi. Itu Mas Iman. Menurut saya lah. Silakan nanti ya dari rekan-rekan yang lain silakan menambahkan. Ini yang kami hadapi seperti itu. Terima kasih Mas Iman. Oke, terima kasih Pak Ade. Ini sedikit saya menyambungkan apa yang disampaikan oleh Pak Ade gitu ya. Kalau nggak salah itu adalah di wilayah kita gitu. Mohon maaf itu, mohon izin pada rekan yang hadir di semua atau di YouTube, padahal di Provinsi Jawa Tengah itu akan ada kegiatan yang apa namanya, peningkatan kapasitas gitu ya, lewatin Zoom gitu ya, yang diinisiasi oleh Kementerian Desa gitu ya. Tentunya Pade dan juga jajaran TAPM apa namanya tahu itu, karena ini adalah menjadi kegiatan tindak lanjut yang pertemuan kemarin di Solo kata itu 19 sampai 21 gitu ya. Nah, ini adalah untuk menghadirkan, kita suruh menyetorkan para mentinya adalah nama KPM, TPPS ataupun TPK gitu ya. Dan ini sebagai kesalahannya adalah untuk menyetorkan nama-nama tersebut berdasarkan SK gitu. Nah ini menjadi kalau mungkin kalau yang KPM clear lah ya Pak De ya, karena itu langsung. Tapi yang untuk TP, TPPS itu ya, TP2S di desa ataupun TPK ini kan, kalau TPK itu kan ranahnya ke yang apa namanya, membidan itu kan dari Abdi. BKKBN gitu ya, BKBN. Nah, sedangkan TP2S itu juga ada timnya sendiri. Nah ini juga desa-desa kemarin oleh rekan-rekan mendik saya PLD, ini TP2S kok nggak ada gitu. Juga yang di TPK daerah, alhamdulillah ada beberapa TPK yang sudah tetap jalan eksis sampai sekarang. Tapi yang TP2S-nya yang khusus menangani itu sepertinya belum gerak dalam sebuah legalnya gitu Pak De. Nah mungkin dari kondisi semacam itu, kami yang hadir di sini adalah mohon nanti Pak De Pandu itu mempunyai informasi tersebut, mohon untuk adanya sebuah penguatan dan seperti apa sih solusi-solusi yang harus dilakukan, karena tadi seperti yang saya sampaikan kondisinya seperti itu. Silakan Pak De. Ya, ya terima kasih Mas Iman. Saya hanya dengar-dengar itu Mas Iman. Tapi kan ya dengar-dengar karena kami tidak mendapatkan link Zoom itu. Mungkin dari Korkapnya yang dapat. Saya nggak tahu cara. Tapi saya dengar-dengar memang kemarin kan sudah diadakan peningkatan kapasitas di Solo. Kemudian nanti akan di tingkat provinsi. Ya ini harapan kami. Ya silakan. Tadi yang TPK. TPK saya kira kalau kaitannya dengan apakah sudah di-SK-kan atau belum, saya tidak tahu secara letterlek, secara verbal. Tapi ketika kami rembuk stunting, sebelum rembuk stunting, apa itu RDS atau FGD, itu biasanya kami sampaikan, duduk satu meja, satu Bu Bidan, dua perangkat desa salah satu yang bidang itu, kemudian TPK, kemudian KPM, mungkin ada kalau di tempat saya adalah SKD atau apalah istilahnya tadi TPS, TPPS atau apa tadi. Nah ini sebenarnya sebelum itu sudah kami duduk bareng. Karena kamu ketika rembuk stunting itu harus sudah fokus dari berbagai data, bahkan kamu sudah harus katakanlah di internal itu rekan-rekan itu harus sudah melakukan analisis data dari hasil data rekan-rekan semuanya. Sebenarnya ya saya nggak tahu nanti apa yang goalnya dari yang akan diadakan Zoom mereka itu. Saya nggak tahu perwakilannya apakah seluruhnya atau perwakilan. Saya kira itu sebenarnya usaha yang bagus, tapi memang harus tadi goalnya apa. Kemudian beliau itu istilah saya perannya seperti apa ketika itu dilibatkan. Seperti kami ketika di rembuk stunting.
Kenapa Karang Taruna atau remaja itu? Kalau dia, kalau saya, kalau dia diam, saya tanya. Ketika dia diam harus kita tanya. Kenapa? Kita biar tahu tadi suara apa yang dirasakan, kemudian apa yang diharapkan dan apa yang dibutuhkan ini Mas. Nah, mudah-mudahan ini nanti coba kami nanti tak tak pengen tahu tuh. Itu akan ada itu yang se-Jawa Tengah atau apa lah, biar nanti perannya apalagi Zoom lah, Zoom kan, Mm-mm. iya apalagi Zoom, Zoom itu kalau tidak kan kita konsennya juga beda, konsennya beda juga, mungkin katalah kalau di umpamanya Zoom katalah kabupaten ini katalah mungkin dijadikan banyak per kecamatan dijadikan satu atau apa ya mungkin agak 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 terfokus, tapi kalau masing-masing itu ya saya yakin juga belum belum tentu nanti, karena apa, kalau Zoom katalah hanya per person itu nanti nggak bagus ya, karena apa, ya disambi ini disambi itu, tapi kalau terorganisir saya kira lebih lebih fokus, apalagi kalau goalnya nanti kita tahu dan mereka-mereka itu kira-kira perannya perannya apa, selama ini apa sudah sesuai dengan tugas dan foksinya, kemudian apa yang menjadi kendala mereka kan harus kita dengar. Setelah itu solusinya seperti apa atau akan dilakukan solusi seperti apa. Nah sebenarnya kan dari situ Mas Iman, harapan kami dari situ. Nah, kami menghargai silahkan dari masing-masing OPD, masing-masing institusi, berbagai level tingkatan. Menurut saya ya usaha yang bagus. Ya, mudah-mudahan nanti kami tak tanya lah, karena kami hari ini nanti Oke. juga ke desa-desa juga itu Mas Iman. Terima kasih Mas Iman. Oke, terima kasih Pak De. Kalau rilis yang saya terima gitu ya, karena ini kan ditujukan pada Korsam, PD dan PD gitu ya. Di sini adalah dirilis apa namanya di WA-nya itu adalah eh, izin melaporkan hasil tindak lanjut pelatihan dan koordinasi ini ya. Hasil tindak lanjut pelatihan dan koordinasi percepatan penuh stunting di Solo gitu ya. Tanggal 29 sampai 31 Juli 2024 tingkat provinsi Jawa Tengah gitu ya. Akan diadakan pelatihan dan koordinasi bagi Trisula nih ya. Ini menarik ini Pak De. Bagi Trisula penurunan stunting di desa. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ada sebanyak kolaboratif ya. Trisula yang dimaksud adalah satu KPM, TP, TPPS ya, tim percepatan penurunan stunting desa, dan TPK desa. Yang niatnya di sini disampaikan akan dilaksanakan di akhir Agustus atau awal September 2024 oleh Kemendesa, PDTT melalui daring. Nah, yang justru mungkin Pak De bisa memberikan informasi ataupun teman-teman TA di Jawa Tengah itu adalah sebetulnya materinya apa gitu ya, sehingga kami para pendamping mentinya untuk mengirimkan list nama-nama sesuai dengan SK-nya. Tentunya ini akan kan kami itu datang ke desa. Ini untuk apa sih Mas Iman? Gitu kan ditanya gitu juga PD-nya. Mas kalau ini ada pertanyaan dari desa, ini buat apa gitu. Nah, padahal oleh TA-nya kami hanya di WA gitu ya, cuma seperti itu. Jadi ini kan perlu butuh kolaborasi, butuh ada sebuah transfer knowledge sehingga uh, data yang dimaksud itu kan pasti akan tersampaikan, sehingga kami juga harus memberikan edukasi bahwa oh data ini nantinya untuk ini gitu, sehingga tolong deh rekan-rekan KPM ataupun Pak Kades, kami minta untuk diberikan SK-nya akan dituangkan ke sini ya. Nah, ini dirilisnya yang kami terima seperti itu Pak De. Mungkin Pak De sebagai TAPM yang lebih senior gitu ya, tentunya kalaupun ada informasi mohon bisa di-share di sini, ataupun di sini juga ada Mas Aib gitu. Silakan. Ya, mohon maaf ini, maaf Mas Iman. Saya belum tahu kaitannya pastinya, kira-kira istilah saya itu.
Mm-mm. goal dan perannya itu seperti apa kan kami nggak minimal seandainya kami tahu, kami akan mencoba mempertanyakan kalau itu yang ngundang lewat mana, namanya lewat Mm. dinas PMD. Mm-mm. Dinas PMD juga harus tahu. Kemudian Mm-mm. seandainya itu lewat BKKBN atau katakanlah lewat eh, dinas kesehatan. Kami pun pengen tahu karena jangan sampai nanti pasti ada sebuah pertanyaan seperti yang disampaikan Mas Iman itu. Nah, Mm-mm. kebetulan kami nanti kami tak tanya pada korkap saya karena kebetulan dulu dia kan PSD-nya, dulu kan TA jenengan. Mm. Mungkin nanti akan kami sampaikan apa sebenarnya goalnya. Saya biasanya apa ya, akan mengkritisi karena apa? Saya yakin ketika di desa itu akan ditanyakan seperti rembuk stunting itu aja lah atau penganggaran stunting itu kalau kita tidak mampu menjelaskan, tidak mampu meyakinkan, tidak mampu memberikan pencerahan pada Des, BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat, itu juga dipaidu istilahnya orang Jawa itu tidak dipercaya. Nah, tapi kalau katalah kita mampu bahkan melibatkan aktif tadi, wah itu nanti yang jawab mereka-mereka, yang menjawab mereka-mereka. Itu masih mana? Coba nanti saya tak tanya pada korkap saya karena dia kebetulan dulu PSD, mungkin sudah. Kalau dengar saya dengar, tapi goalnya kami nggak tahu goalnya itu apa kami nggak tahu. Tapi saya dengar ada tidak lanjutnya dan dari pelatihan itu saya dengar itu. Tapi goalnya seperti apa kami belum sampai. Mohon maaf ini Mas Iman, kami tidak bisa Oke, memberikan ya. informasi yang jelas itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Pade. Karena kan ini kan menjadi bagian bagaimana kita menjawab gitu ya. Kita berperan untuk menjawab sebuah tantangan stunting di desa. Nah, data-data yang tadi itu adalah disebutkan sebagai trisula, ya, trisula penurunan percepatan stunting di desa. Nah, kita hadir sebagai tenaga pendamping tentunya harus bisa berkomunikasi gitu ya. Karena itu adalah menyangkut data milik desa tentunya tadi disampaikan oleh Mas Saib itu karena menyangkut data seharusnya oleh surat resmi. Nah ini menjadi menarik juga gitu ya. Kita sudah mulai beralih gitu ya sesuatunya itu harus konseptual, harus struktural dan menjamin bahwa data itu memang mempunyai dampak sehingga apa nanti kan setelah mereka itu mengikuti pelatihan tentunya kan kembali lagi ke kita gitu kan kita menjadi bagian gitu dalam menjawab sebuah tantangan stunting ada di desa. Oke, oke, terima kasih Pak De Panuji. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Dapat saya simpulkan bahwa stunting adalah masalah yang kompleks yang berakar pada faktor mulai dari gizi buruk, sanitasi yang buruk sehingga pada pola asuh yang kurang tepat. Maka untuk mengatasi masalah ini dibutuhkan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai sektor lainnya karena penjagaan stunting harus dimulai sejak ini dan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Kita semua memiliki peran penting dalam mewujudkan generasi muda yang sehat dan cerdas. Terima kasih untuk seluruh kerabat desa dan mohon maaf Pak Ivan sampai selesai belum bisa bergabung dan saya ucapkan terima kasih pada seluruh kerabat desa yang ada di Zoom dan di YouTube. Selamat berjumpa kembali di ruang Cakbeh Desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Salam desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.